Oke, baik. Suara Jelas, saya Bu. jelas ya? Oke, oke ya. Ya, karena sudah jam 10, kita akan langsung mulai aja. Mulai saja untuk perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman semua. Semoga semua dalam keadaan sehat selalu ya, dan aman. Saat ini di kosan atau ada yang pulang nih ke rumah masing-masing? Hmm, hmm, Masih di kosan, Bu. di kosan Di ya. kosan, Ibu. Oke, oke, semoga semua aman ya. Oke, kita akan lanjutkan dulu kuliah di sekitar 2 atau 3 pertemuan ini. Kita akan membahas dulu tentang batuan induk, gitu ya, sosrok dan bagaimana analisisnya. Jika nanti mungkin memang masih ada waktunya juga kita akan masuk ke analisis untuk kita mengolah data langsung, ya. Nah, sekarang kita akan mulai. eh, nah, ini. Ya, kita di geologi migas mungkin juga seperti teman-teman tahu ya dari judulnya bahwa kita akan membahas tentang oil and gas atau fossil fuel. Ya, yang mana kalau kita lihat di sini eh ya petroleum atau oil and natural gas dan juga coal itu masuknya ke fossil fuel. Ya, kenapa disebutnya fossil fuel? Fossil fuel itu karena semuanya berasal dari living organisms. Jadi kalau dulu sebetulnya ada beberapa teori terkait dengan petroleum, dari mana asalnya gitu ya. Yang dulu ada teori yang disebut dengan teori anorganik, di mana katanya fossil fuel sebelum disebut fossil fuel, jadi oil atau gas ini dia memang sudah ada gitu di sana ya. Ada teori yang berkata demikian. Eh, tapi seiring berjalannya waktu dan penelitian, kita bisa membuktikan bahwa oil and gas, petroleum ini mereka semua berasal dari makhluk hidup awalnya ya, living organisms yang utamanya adalah tanaman. Ya, kenapa bisa seperti itu? Karena tanaman ini dia bisa menyimpan energi dengan cara fiksasi karbon melalui proses fotosintesis. Mungkin kalau kita dulu belajar biologi ya, masih ingat fotosintesis? Itu tanaman mengambil CO2, kemudian dia melewati berbagai proses di dalam tubuh tanaman tersebut untuk menyimpan energinya, yang disebut dengan fiksasi karbon. Ya, kemudian lama-kelamaan ketika material-material dari tanaman atau makhluk hidup lain ini dia mati atau misalnya dia tertimbun, lalu dia akan bisa masuk ke dalam batuan sedimen dan dalam geological time yang waktunya jutaan tahun kita bisa mendapatkan remains dari tanaman-tanaman tersebut atau makhluk hidup dari organisme yang lain dikonversikan menjadi fossil fuel ya. Nah, ada beberapa tahapan yang melibatkan pembentukan dari petroleum itu sendiri. Ya. Petroleum itu reserve-nya termasuk dari akumulasi, kemudian diikuti dengan burial atau pemendaman dari material organik, kemudian nanti material organik tersebut bisa terpanaskan, bisa dari akibat dari burial itu sendiri, atau misalnya kita mendapatkan efek lain. Berarti dari bawah permukaan juga kita akan mendapatkan efek pemanasan dari decay dari isotop yang ada di lempeng. Ya, kemudian dikeras gitu. Kemudian juga lama-lama karena ada efek pemanasan ini kita akan mendapatkan maturation. Setelah mature, nanti petroleumnya itu harus bermigrasi ke reservoir baru bisa diambil untuk diproduksi. Seperti itu ya tahapannya ya. Nah, karena saat ini kita eh, fokus ke salah satu sistem elemen dari petroleum sistem yaitu sosrok, maka kita akan membahas sosrok dulu. Ya, jadi yang disebut dengan sosrok atau batuan induk dalam bahasa Indonesia adalah batuan yang di dalamnya terkandung material organik ya yang tidak teroksidasi. Jadi kita punya beberapa keyword di sini. Nah, kita punya keyword untuk material organik yang masuk ke dalam sosrok adalah dia harus preserve. Ya, preserve itu dia terawetkan. Hmm. Ya, dia juga tidak boleh teroksidasi, non-oxidize.
dan juga kuantitasnya harus cukup untuk mengenerasikan petroleum dalam kondisi fisika dan kimia yang tepat gitu. Jadi untuk punya sosok tidak bisa batuan apapun ya, karena kita harus punya batuan yang dia punya organic matter yang tadi terpreserve dan tidak teroksidasi, ya itu syaratnya. Ya, jadi kalau kita lihat misalnya fosfor itu memang dari sedimen. Tapi dari batuan sedimen kita lihat secara keseluruhan, batuan sedimen itu kan terdiri dari ada matriksnya, ada senyawa-senyawa inorganiknya atau anorganik. Nah, di dalam senyawa anorganik itu kita punya yang namanya material organik atau organic matter. Kalau kita lihat di sini dia memang porsinya hanya sebagian kecil, mungkin sekitar 10%. Nah, kemudian di dalam dari material organik ini kita juga punya dua jenis yang disebut dengan kerogen. Yang pertama, lalu sebagian kecil dari kerogen yang bisa diekstrak adalah bitumen. Ya, jadi secara keseluruhan kalau kita melihat sosro, kita melihat sedimen yang kita analisis dari material organiknya. Nanti kita akan lihat bagaimana sih material organik ini mempengaruhi untuk sosok tersebut bisa menghasilkan hidrokarbon gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Itu kalau misalnya di tengah-tengah suara saya kurang jelas, silahkan dikabari ya. Baik, Bu. Ya, oke. Baik, Nah, Bu. sekarang kalau kita kembalikan ke apa apa sih sebetulnya kenapa sosok ini menjadi penting gitu ya. Jadi di migas, maksudnya di geologi migas, petroleum itu dihasilkan dari organic rich sediment ya atau sosro yang tadi ya. Dia punya material organik yang dihasilkan dari biological material. Nah, pada saat pemendaman, batuan sedimen ini terpendam, suhu yang semakin tinggi akan menghasilkan reaksi-reaksi geokimia. Reaksinya banyak. Yang intinya adalah mengubah biopolimer. Biopolimer ini yang ada di tanaman ya. Kita kan kenal ada yang polisakarida, terus disakarida, itu kan biopolimer. Nah, dia ini akan berubah menjadi geopolimer ya, atau kita sebut dengan kerogen yang merupakan prekursor untuk petroleum. Jadi intinya kita harus punya dari yang berasal dari makhluk hidup, biopolimer tadi, kemudian berubah jadi geopolimer. Kenapa ada perbedaan antara yang kita sebut dengan bio dan geo? Ya, ini perbedaannya karena reaksi-reaksi kimia yang mengubah struktur-struktur yang ada pada biopolimer menjadi geopolimer. Jadi, secara struktur mereka berubah menjadi kadang-kadang lebih kompleks, lebih besar. Kemudian juga beberapa dari biopolimer ini yang punya gugus fungsi, teman-teman masih ingat gugus fungsi, itu mulai akan kehilangan gugus fungsinya sehingga nanti disebut dengan geopolimer. Ya. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi di sini, jumlah, jenis, dan komposisi dari petroleum yang dihasilkan tergantung dari material organik yang dominan pada batuan induk tersebut. Ya, nah ini juga dan kematangannya itu akan diatur oleh suhu atau waktu yang ada di sejarahnya gitu ya, sejarah suhu atau waktunya. Nah, kalau kita lihat apa saja litologi dari sosok yang potensial, kita punya beberapa batuan yang punya high content of organic carbon. Atau mungkin teman-teman sering dengar ada yang namanya TOC. Secara TOC, coal ini dia paling tinggi TOC-nya dibandingkan dengan yang lain. Ya, tapi ada beberapa coal yang memang dia bisa menghasilkan susro, berbuatan bisa menghasilkan hidrokarbon. Ada juga yang memang sebagai batu bara saja. Tapi kalau kita melihat secara TOC yang paling tinggi, kita akan menemukan batu bara itu punya TOC yang paling tinggi. Ya, kemudian nanti kita akan lihat ada carbonaceous shale, ada mudstone, ada juga limestone yang organic rich. Ya. Nah, ini konsepnya dari yang tadi sudah saya jabarkan bahwa kita akan punya material organik.
Material organik ini bisa kita dapatkan dari berbagai lingkungan. Ada lingkungan yang marine, ya di laut, ada yang di darat, ada lepusrin maupun yang pure di darat atau tanaman tingkat tinggi gitu ya. Semua ini kan tadi material organik berasal dari makhluk hidup. Makhluk hidup ya, saya singkat tempat. Makhluk hidupnya bisa makhluk hidup yang sederhana, misalnya ada apa namanya apa sih bisa biasanya misalnya mungkin apa tuh namanya yang single cell organism juga masuk, kemudian zooplankton, fitoplankton, dan seterusnya gitu ya. Dan kemudian juga tanaman, ada tanaman yang masih tingkat rendah, kemudian seperti alga gitu ya, ganggang. Kemudian juga ada tanaman tingkat tinggi seperti yang sudah punya kayu-kayuan gitu. Nah, itu yang dari darat ya. Jadi semua makhluk hidup itu memiliki material organik yang masing-masing makhluk hidup, material organiknya memiliki karakteristik yang berbeda. Contoh, yang material organik marine dan lakustrine ini dia biasanya banyaknya dari plankton, baik zooplankton, baik fitoplankton, karena mereka hidup di air. Ya. Kemudian juga misalkan dari alga, gitu ya. Nah, kemudian yang terestrial ini beda. Terestrial ini dia beda, dia biasanya dari tanaman tingkat tinggi. Nah, tanaman tingkat tinggi ini contohnya apa? Contohnya tanaman yang sudah kita lihat mungkin sekarang ya, yang dia sudah berdaun, berkayu, dan sebagainya. Nah, material-material organik tadi yang berasal dari sumber-sumber yang berbeda, semuanya akan masuk ya. Syaratnya tadi terpreservasi. Dia akan masuk ke dalam sedimen. Terpreservasi di dalam sedimen gitu masuk dengan syarat apa? Terpreservasi itu mereka memiliki syarat. Syaratnya adalah oksigen free atau less oksigen gitu ya. Sorry, atau less oksigen. Syaratnya ini. Nah, kalau syarat ini tercapai, kita punya material organik yang tadi yang terawetkan, maka kita akan mendapatkan organic rich sedimen. Organic rich sedimen contohnya shale yang mungkin TOC-nya tinggi, 5-20%. Tapi juga sebenarnya syarat TO suatu batuan induk itu bisa menjadi sosro. Yang penting dia TOC-nya lebih besar dari 0,5. Gitu ya. Jadi ini adalah konsepnya. Sampai sini bisa dipahami atau saya terlalu cepat tidak menjelaskan ya? Mau bertanya, Bu, Ya, Galuh, silakan. ada 098. Untuk lingkungan-lingkungan tersebut, apakah mempengaruhi nilai TOC-nya? Apakah mungkin daerah Lakustril, daerah Marin itu ada perbedaan nilai TOC-nya? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Iya, jadi sebenarnya dari masing-masing daerah yang berbeda ini dia akan menghasilkan TOC juga yang berbeda. Tapi ada yang bisa tinggi, ada yang bisa rendah, tergantung dari banyaknya material organik yang bisa terawetkan tadi ya. Jadi itu nanti dipengaruhi lagi oleh lingkungannya pada saat dia terendap gitu. Yang jadi yang marine ada yang TOC-nya tinggi, lakukan ada yang TOC-nya tinggi, terestrial juga apalagi karena kita akan menemukan coal yang TOC-nya tinggi. Maka nanti yang membedakan itu bukan hanya dari TOC-nya, tapi dari produk yang dihasilkan oleh sosok tersebut. Jadi nanti material organik yang berbeda akan menghasilkan produk yang berbeda juga. Ya, yang akan kita bahas lebih lanjut. Ya. Nah, kalau kita berbicara tentang sosok, maka kita juga akan berbicara tentang bagaimana karbon organik ini dideposisikan atau diendapkan di dalam sedimen. Nah, ini juga tergantung beberapa faktor. Ada yang pertama adalah ada primary productivity atau produktivitas utama dari material organik. Ada stratifikasi air, ya, yang syaratnya adalah kita tidak mau ada replacement dari oksigen di bawah permukaan, kemudian juga dari laju sedimentasi. Nah, ini adalah beberapa parameter yang eh, yang mempengaruhi bagaimana material organik atau organik karbon itu bisa terawetkan di dalam sosro. Tuh, ya. Nah, yang pertama kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah primary productivity atau produktivitas utama. Ini adalah ketersediaan.
ya ketersediaan biomasa untuk memprovide atau menyediakan material organik atau organik karbon. Ya, jadi ketersediaan biomasa ini bisa tergantung juga dengan daerah. Misalnya dekat vegetasi, itu kan kalau berarti biomasanya yang available itu lebih banyak. Atau misalnya daerah-daerah yang dekat runoff. Runoff itu maksudnya, nanti ada gambarnya nggak ya? Ya, runoff itu jadi maksudnya kita akan punya eh, aliran dari darat itu yang akan masuk ke laut yang bisa yang membawa banyak material organik dari darat gitu ya, yang lama-lama dia akan terpreservasi di sosro. Nah, biomasa ini mungkin kita sudah pernah kenal dan sudah pernah dengar bahwa ada komposisi kimia utama dari biomass yang mempengaruhi primary productivity tadi, ya, yang sebagai bagian dari primary producer kita sebutnya ya. Kita punya karbohidrat, protein, lipid, juga lignin. Ya, nah semua ini berasal dari makhluk hidup yang bisa berkontribusi ke material organik yang diendapkan. Jadi nanti kita akan lihat bagaimana masing-masing dari biomass ini, ya, chemical composition yang berbeda akan mempengaruhi produk hidrokarbon yang dihasilkan. Ya. Nah, kalau kita lihat ini adalah siklus karbon organik yang sudah disederhanakan, gitu ya, di bulannya. Jadi kita punya siklus biologi dan punya siklus geologi. Ya. Jadi kalau di siklus biologi itu kita tahu semua kita berasal dari CO2. CO2 akan diambil oleh tanaman dan bakteria untuk fotosintesis. Nanti juga tanaman ini akan jadi makanan untuk binatang. Oke, ya. Nah, yang lama-kelamaan mereka semua dia menggunakan karbon berarti semuanya. Tanaman yang mati, binatang, kemudian bakteria juga itu akan masuk ke tanah. Nanti itu akan terbawa menjadi material organik di tanah dan masuk ke sedimen resen. Nah, setelah ada di sedimen resen, siklus geologi dimulai. Nah, dimulai siklus geologi ini, material organiknya awalnya itu kita akan masuk ke dalam fosil sedimen menjadi coal dan kerogen. Dalam ini skala waktunya kalau yang ini mungkin puluhan maksimal ratusan tahun ya. Kalau yang ini dia sudah jutaan tahun gitu ya. Nah, jadi di sini masuk ke sebagai material organik dan kerogen, kemudian dalam waktu yang lama lagi dengan suhu dan tekanan yang cukup, dia akan berubah juga menjadi material organik metamorfik, di metamorfik sedimen atau menjadi grafit. Nah, di perjalanannya, material organik yang ada di resen sedimen ini dalam waktu yang cukup, dia akan berubah menjadi oil and gas. Gitu. Ya. Oke, ini adalah contoh adalah dari global carbon cycle bahwa kita karbon reservoir yang ada di bumi itu semacam. Ya, jadi misalkan vegetasi dia bisa menyimpan sekitar 610 karbon sampai nanti misalnya di sedimen dan batuan sedimen itu bisa 60 juta gigaton untuk karbon yang bisa tersimpan, yang nanti mereka juga akan berpindah, mereka mengalami exchange. Exchange-nya ada yang menguap gitu ke udara. Kalau misalnya dari apa namanya dari sedimen gitu bisa ada yang keluar juga dari tanaman, ada yang terserap ke tanah, ada yang digunakan oleh untuk fotosintesis, kemudian di apa namanya di laut juga terjadi exchange dari karbon, kemudian juga kalau kita bisa mendapatkan suplai karbon yang besar itu kalau misalnya ada erupsi yang mengeluarkan CO2 yang sangat banyak gitu, itu adalah cycle yang ada di bumi. Jadi kalau kita lihat ya hubungannya dengan primary productivity, terutama untuk marine organic matter, kita bisa lihat tadi ini yang disebut area-area runoff yang warnanya merah. Semakin ke sini semakin besar ya, kita lihat ya. Nah, area-area merah ini primary productivity-nya tinggi. Gitu. Primary productivity tinggi apa? Karena tadi kita dapat aliran gitu ya. Kan aliran itu dari hulu ke hilir ya, dari gunung sampai ke laut gitu kan. Nah, kita akan dapat suplai sedimen dari gunung ke laut gitu ke sini. Ya, contohnya.
Nah, jadi yang area-area dekat pantai ini akan otomatis memiliki primary productivity yang tinggi karena dia mendapatkan suplai yang banyak dari darat. Ya, nah jadi, nah ini makanya kalau kita lihat di coastal itu dia sebenarnya tinggi di sini. Nah, nanti lama kelamaan sampai kita kalau sudah mendekati open ocean, primary produktivitasnya akan menurun. Ya. Nah, namun ada suatu eh, apa ya namanya fenomena yang disebut dengan upwelling. Nah, upwelling ini adalah suatu fenomena yang kita temukannya udah di shelf, sudah hampir dekat open ocean. Teman-teman kalau pernah nonton Finding Nemo, ya mereka ikut alur di apa sih jalur di bawah laut gitu ya, jalur di bawah laut yang si kura-kuranya itu bisa ikut pindah gitu karena ada jalur bawah laut. Nah, ini juga salah satunya menyebabkan upwelling. Jadi di laut itu kan kita punya arus yang dingin. Arus yang dingin ini biasanya dia cepat dan membawa banyak nutrisi. Jadi ada arus sirkulasi di bawah laut itu dia circulating seperti ini gitu ya. Jadi yang dingin dari bawah ini yang cold ya. Ya, yang cold, ya, tapi dia banyak nutrisi, dia akan terbawa, jadi dia akan naik ke atas. Pada saat dia naik ke atas, itu dia membawa banyak nutrisi. Sehingga disitulah terjadi upwelling. Kenapa terjadi upwelling? Karena di sini kalau dia banyak nutrisi ya, ya di kondisi upwelling ini dia banyak nutrisi. Otomatis kalau banyak nutrisi, fitofitoplankton atau zooplankton yang tinggal di sana dia akan mendekati si makanan. Ya, jadi kalau ini ada banyak makanan, si organisme-organisme ini dia mendekati makanan. Nah, di situ selain kita punya apa namanya, selain kita punya nutrisi yang tadi, organisme juga banyak berkumpul di area ini. Ada fitoplankton, ada zooplankton gitu. Mereka semua berkumpul di tempat ini yang lama-lama karena mereka banyak itu di sini ya, mereka banyak berkumpul dan akhirnya mereka bisa mati. Ya, mereka mati gitu ya. Jadi sumber material organik justru karena mereka mati, mereka lama-lama akan jatuh ke bawah jadi sumber material organik yang baik untuk pengendapan di laut. Itu gambarannya. Ya, terbayang nggak sampai sini? Atau terlalu cepat saya menjelaskannya? Bisa Bu, lanjut ya? mau nanya ini Hmm, ada gimana? kaitannya dengan Hmm. keterbentukan batu gamping gitu nggak, Bu? Nah, batu gamping itu sebenarnya beda lagi. Kalau batu gamping kan biasanya terbentuknya pada saat air lautnya surut gitu ya, dan ada bahannya untuk pembentukan batu gamping gitu. Nah, itu nanti muka air laut turun, biasanya nanti batu gamping terbentuk, nanti naik lagi, turun lagi dan seperti itu. Nah, ini sebenarnya tidak tidak begitu berkaitan dengan itu, tapi ini lebih berkaitannya ke bagaimana material organik yang ada di laut ini dia bisa masuk. Nah, ini masuknya bukan menjadi batu gamping, tapi dia akan masuk ke sedimen yang lain, yang di bawah permukaan gitu, kendak masuk lagi ke material organik yang di bawah. Tapi kemungkinan juga mungkin bisa berkontribusi, tapi tidak terlalu signifikan ke pembentukan yang batu gamping tadi ya. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan ya. Oke, nah ini yang kedua tadi adalah water certification. Yang di awal kalau kita bahas water certification yang preferable untuk pembentukan hidrokarbon adalah yang anoksik. Atau kalau misalnya di eh, modern time seperti saat ini yang anoksik ini agak lebih sulit ya karena butuh sea level yang sangat tinggi. Jadi biasanya kalau misalnya sudah agak muda gitu ya kalau gen ke atas biasanya tidak ada itu jarang yang ada yang anoksik, adanya yang less oksik saja. Nah, kalau kita lihat perbedaannya apa di sini? Nah, antara yang oksik dengan anoksik ya perbedaannya kita lihat dalam waktu yang sama 100 cm gitu yang diendapkan di kiri dan di kanan. Kemudian juga kita lihat
eh, apa namanya, proses sedimentasinya adalah kurang lebih 50 cm per 1.000 tahun, sama ya di kiri dan di kanan. Tapi kita bisa lihat ada nggak bedanya. Hmm. Nah, coba dilihat di sini perbedaannya. Kalau misalnya yang bottom waternya oksik, kita lihat dia diendapkan di waktu yang sama 750 tahun, tapi di sini kita masih bisa lihat ada kehidupan. Di dekat dasarnya kita masih bisa lihat ada kehidupan. Jadi material organik tadi sedimen yang sudah terendapkan masih bisa terganggu karena ada binatang yang masih burrowing ke sini gitu ya, yang mengganggu proses laminasi. Sehingga yang lain juga yang terjadi pada saat oksid adalah tadi kan kita punya suplai sedimen dari darat, suplai material organik dari darat masuk ke laut. Nah, kalau kita masih punya makhluk hidup, maka si ini ya, ini sedimen-sedimen kita material organik tadi itu akan menjadi sumber makanan untuk ikan, kemudian untuk organisme lain yang hidup di sana yang lebih besar. Jadi, kesempatan dia untuk sampai ke bawah dan terawetkan itu menjadi lebih kecil dibandingkan dengan kalau kita punya kondisi yang anoksik. Dia hanya dimakannya sampai sini. Ya, sampai bawah sini sudah aman, tidak ada yang makan lagi. Kita lihat proses laminasinya juga bagus, dia tidak terganggu ada binatang-binatang yang hidup di area sini. Ya, jadi anoksik itu dia punya kelebihan karena tadi kalau di bawah dia tidak ada bioturbationnya, kemudian akan muncul bacterial sulfat reduction. Jadi ada bakteri-bakteri yang bisa mereduksi sulfat yang muncul menjadi lebih banyak. Ya, sehingga dalam waktu yang sama gitu ya, di bawah permukaan ini material organiknya akan lebih mudah di akan lebih mudah terawetkan dibandingkan dengan kondisi yang oksida. Ya, begitu. Oke, kemudian ini laju sedimentasi. Jadi untuk laju sedimentasi juga kalau kita belajar lagi ya teman-teman, mengingat lagi materi apa namanya, materi-materi di sedimen, bahwa kita akan apa ya, yang nanti akhirnya masuk ke laut atau ke sistem perairan itu kan biasanya yang material-material sudah lebih kecil ya. Eh, nah, dari sini juga material-material ini juga akan mengalami apa ya namanya, sieving gitu, kayak kita milih yang mana duluan yang akan masuk gitu. Nah, yang akan masuk masuk itu juga tergantung dari besar partikelnya. Biasanya yang lebih berat partikelnya dia akan masuk lebih cepat gitu ke bawah dibandingkan yang kecil-kecil. Nah, yang kecil-kecil, terutama yang sudah clay gitu, itu biasanya bisa mengapung di atas permukaan air. Kalau partikelnya sangat kecil itu bisa sampai ratusan hari, bahkan bisa bisa bertahun-tahun gitu, ratusan tahun bahkan bisa gitu, ya, puluhan tahun bisa. Nah, sementara yang besar-besar dia akan masuk ke bawah. Jadi, kalau dari darat sebenarnya nutrien itu bisa masuk langsung ke atas dan ada beberapa yang masuk ke bottom flow. Nah, kalau ke bottom flow ini yang kecil-kecil tadi bisa langsung ikut masuk dan terendapkan di bawah. Tapi tadi kalau dia masuk ke atas, dia akan mendapatkan particle aggregation yang lebih berat, akan lebih turun lebih dulu. Nah, kemudian mempengaruhi dari laju sedimentasi ini apa? Adanya juga angin. Nah, kita kita akan bertemu season gitu, musim-musim yang anginnya lemah, ada juga yang anginnya tinggi, yang kencang gitu ya. Nah, ada yang angin yang lemah ini agregasi partikelnya tadi terjadi lebih lambat dibandingkan dengan pada saat kita punya kondisi strong wind. Jadi di sini dia mixing layer dari weak winds ini hanya sekitar 30 meter. Jadi kalau ada partikel-partikel yang masuk, atau dia hanya 30 meter yang mengalami mixing yang menyebabkan si partikel-partikel besar ini masuk ke bawah. Nah, di bawahnya sini akan terjadi low biological production dan partikelnya mengalami agregasi dan disagregasi. Maksudnya dia sudah
ke bawah, tapi dia bisa tercampur kembali ke atas gitu ya karena dia mengalami disagregasi. Sementara kalau kita lihat yang strong wind ya, yang monsoon ini dia layernya itu hanya bisa sampai 100 meter ke bawah yang mengalami mixing. Kemudian juga strong wind ini akan menyebabkan material-material organik yang berasal dari udara juga untuk bisa turun, bisa jatuh dan masuk ke dalam perairan. Nah, kemudian di sini terjadi eh, biological production-nya itu meningkat, particle aggregation-nya juga meningkat, dan sinking menjadi lebih cepat. Tuh ya. Nah, kalau kita lihat yang ini adalah material organik. Bagaimana material organik tersebut akhirnya masuk ke dalam bottom of the ocean? Tadi kita punya material organik dari atas ya. Di perairan juga kita tahu ada yang namanya euphotic zone untuk zona fitoplankton hidup gitu ya. Nah, di sini dia juga akan apa namanya memiliki kontribusi terhadap material organik yang diendapkan. Ya, nah karena di sini nanti fitoplanktonnya ada plankton, ada fitoplankton, ada ikan dan sebagainya akan menjadi sumber dari new production dari material organik yang kemudian lama-kelamaan kalau organisme tersebut mati, dia akan dimakan oleh yang lain gitu ya. Dan dia juga akan mengalami mineralisasi. Kemudian juga ada CO2 yang dilepaskan dan ada sumber nutrisi atau sumber material organik yang baru. Nah, dead organism ini akan menjadi fecal pellets. Yang tadi kalau di gambar yang sebelumnya kita lihat yang bulat-bulat besar itu ya. Fecal pellets, kemudian jadi agregat, jadi yang lebih kecil lagi, lalu mulai masuk, diendapkan ya ke bawah di sini sampai beberapa sentimeter atau beberapa desimeter. Nah, di sini ini tuh biasanya adalah benthic boundary layer yang tanaman-tanaman laut masih ada yang bisa tumbuh di sini. Ada yang epibenthos juga. Nah, tapi di sini mulai hanya sedimen ke bawahnya. Lalu, kalau dia bisa masuk, material organiknya bisa terpreserve. Tapi kalau kita lihat dari garis yang hitam ini, material organik yang terpreserve dari yang asalnya sangat besar gitu di sini, yang terendapkan hanya sebagian kecilnya. Karena tadi di perjalanannya di sini dia banyak mengalami sesuatu gitu ya. Dia dimakan, tadi ya dia termineralisasi, dia menjadi sumber untuk tanaman di bawahnya dan seterusnya sehingga yang terpreservasi memang sebenarnya hanya sedikit. Nah, tapi dari sedikit ini juga itu akan bisa mempengaruhi eh, eh, apa produksi dari hidrokarbon gitu ya. Nah, ini kalau kita kembali lagi, kita tadi membahas, ini sudah dibahas ya di awal tuh bahwa kita punya organik karbon di sedimen, kita punya kerogen, punya bitumen. Nah, yang banyak diperiksa nanti di geokimia gitu, geokimia batuan induk adalah kita akan mengekstrak bitumen. Nah, bitumen ini yang kalau teman-teman pernah dengar ada yang namanya biomarker, itu diekstrak dari yang bitumennya gitu ya. Nah, ini kalau yang kerogen, tadi kerogen adalah campuran yang tidak larut, ya. Dia disebutnya tidak larut. Tidak larut di mana? Tidak larutnya di pelarut organik yang biasa. Jadi dia butuh apa namanya pelarut yang lebih kuat dibandingkan dengan pelarut organik biasa atau larutan NaOH yang encer. Jadi dia butuhnya HF, hidrogen fluorida yang sifatnya lebih kuat untuk bisa menghancurkannya dan juga butuh adanya penambahan suhu untuk dia menghasilkan si kerogen ini. Gitu ya. Jadi kerogen ini adalah berasal dari material organik yang sudah mati yang survive, gitu ya, yang survive di early stages atau beberapa tahapan awal diagenesis dan litifikasi. Tuh ya. Nah, biasanya kerogen ini juga memiliki apa namanya? Dia memiliki fungsi gitu ya. Biasanya ada yang disebut dengan organik petrografi. Kalau petrografi yang biasa kan itu melihat batuan-batuan yang sifatnya anorganik ya, batuan beku misalnya. Nah, tapi sedimen juga ada ya. Nah, tapi ini secara khusus kerogen ini bisa dianalisis dengan mikroskop
yang disebut dengan organik petrografi untuk kita bisa melihat lipid, lignin, protein, dan karbohidrat yang ada dari organisme. Ini mungkin teman-teman pernah dengar kalau dari batu bara gitu ada yang namanya liptinit, inertinit, vitrinit dan sebagainya itu yang dilihat berdasarkan mikroskop organik petrografi tadi. Ya. Nah, karena kalau kita masuk ke kerogen type, kita sudah tahu bahwa tadi kita punya beberapa jenis kerogen yang berbeda yang akan menghasilkan produk yang juga berbeda. Ya, jadi tadi kita tahu bahwa organisme itu punya apa namanya biomass yang berbeda kan, beda-beda jenis biomassnya, biomolekulnya, biopolimernya beda. Ada lipid, ada lignin, ada protein dan karbohidrat. Kita lihat dari warnanya. Ya, kalau di sini kita lihat yang warna hijau itu dia dominan lipid. Berarti lipidnya lebih banyak. Semuanya ini bahkan berubah menjadi kerogen. Tapi ada yang kerogennya reaktif, ada yang inert. Jadi kalau kita punya organisme dengan komponen lipid yang tinggi, ya, itu dia akan menghasilkan hidrokarbon atau kerogen yang oil prone. Itu, ya. Yang lipid ini menghasilkan yang oil prone. Contohnya lipid itu kalau kita punya apa ya alga gitu. Alga itu banyak lipidnya. Ya. Kalau yang lignin itu dari tanaman tingkat tinggi atau kayu-kayuan. Nah, lignin ini akan menghasilkan kerogen yang gas prone. Sementara kalau biomolekulnya di apa namanya di, dominasi oleh protein dan karbohidrat, kita akan mendapatkannya kerogen yang inert, bahwa dia tidak bisa menghasilkan dia akan menghasilkan tidak bisa menghasilkan hidrokarbon yang inert ini gitu ya. Nah, bedanya lagi bahwa kerogen-kerogen yang reaktif ini dia akan membutuhkan gitu ya suhu yang berbeda untuk dia bisa dikonvert menjadi oil and gas. Jadi untuk yang oil prone kerogen dia hanya membutuhkan suhu ini suhu di bawah permukaan ya. Suhu di bawah permukaan sekitar 100 sampai 150 derajat Celcius sampai akhirnya dia bisa dikonversi menjadi oil and gas. Sementara itu yang gas prone kerogen dia membutuhkan suhu yang lebih tinggi untuk akhirnya dia bisa dikonversi menjadi gas. Nah, tapi kemudian juga kita punya oil and gas yang sudah terakumulasi. Biasanya kalau kita sudah punya hidrokarbon yang terakumulasi di reservoir, misalnya, tapi dalam waktu yang lama reservoir yang di bawah permukaan masih terkena suhu tinggi, maka oil and gas yang tadi itu dan terbentuk akan semua terkonversi menjadi gas. Itu ya. Jadi yang kita sebut oil prone itu adalah type 1 and 2 ya, yang atau labile kerogen. Nah, kemudian yang Gazprom ini adalah yang type 3 kerogen. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Bu? Bu, mau nanya, Bu. Iya, silakan. Tadi yang tab satu tab 2 apa, Bu? Apanya? Itu tadi sebutannya? Yang ini labile kerogen atau reaktif kerogen. Yang ini. Oke, Sorry, oke, oke. sorry, sorry. Reaktif itu bisa oil prone dan gas prone. Tapi kalau type 1 and 2 itu dia labile kerogen. Yang type 3 Oh, oke, itu oke. gas prone yang refraktori kerogen. Ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini tadi perbedaannya dari masing-masing kerogen type itu kalau kita punya tipe satu kerogen itu biasanya dari alga. Ya, biasanya datang dari lingkungan-lingkungan lakustrien. Nah, lingkungan lakustrien mungkin ini adalah contohnya di Scotland, tapi kalau di Indonesia itu biasanya yang type 1 kerogen itu yang di Mahakam. Delta ya. Kemudian kalau yang type 2 ini biasanya campuran antara algal atau bakterial dan tanaman tingkat tinggi. Yang biasanya kita dapatkan di marine environment. Nah, contohnya ini di North Sea itu biasanya Kimmeridge Clay ya, formasinya namanya. Kalau di kita biasanya yang dominan type 2 itu kita temui yang paling terkenal adalah talang akar.
ya, formasi tulang akar. Kemudian yang type 3 ini dari ligninnya yang banyak kayu-kayuannya dari tanaman tingkat tinggi, biasanya dari lingkungan darat, dan hampir semua batu bara juga itu merupakan kerogen tipe 3 gitu ya. Nah, ini adalah gambaran awal apa yang kita lakukan saat kita mengevaluasi batuan induk. Jadi untuk mengevaluasi batuan induk, kita itu mengevaluasi eh, hidrokarbon generating potensialnya dari sedimennya. Ya, kita harus melihat beberapa parameter. Kita harus lihat kapasitasnya dalam menggenerasikan hidrokarbon. Kita lihat jenis dari material organiknya, karena tadi kita tahu ya, jenis dari material organik setiap paragen yang berbeda dia akan menghasilkan hidrokarbon yang juga berbeda. Nah, ini berhubungan ke sini, jenis hidrokarbon apa yang akan digenerasikan, kemudian bagaimana kematangannya, dan bagaimana kematangan ini akan menginfluence generasi gitu. Ya. Hmm. Ya, kemudian karakterisasi sosro untuk menentukan petroleum potensial itu kita bisa lihat dari beberapa parameter. Ya, dari TOC, source potensialnya atau S2, kemudian dari HI dan OI, dan dari Gas Oil Generation Index. Ya, tapi teman-teman mohon maaf karena sekarang saya juga ada meeting yang lain dan sudah dipanggil. Mungkin bagian dari karakterisasi sosok ini akan kita lanjutkan minggu depan ya. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa ketemu langsung di Jatinangor, sudah kondusif kondisinya dan bisa eh, diskusi langsung. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu sementara ini? Cukup, Bu. Cukup, oke. Terima kasih ya. Maaf, hanya sebentar ya, mungkin kuliahnya hari ini. Insya Allah kita lanjut minggu depan. Berarti kita mulai minggu depan dari karakterisasi sosok. Ya, baik. Kalau gitu, kalau sudah cukup tidak ada pertanyaan, mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat untuk semuanya. Saya tutup dulu dan saya cukupkan kuliah hari ini. Jangan lupa absen ya, sudah saya buka sampai jam 12 siang. Ya. Hmm. Kayaknya semua hadir ya, banyak yang hadir ya. Kelihatannya ada 35 orang. Gitu ya, mudah-mudahan bisa dipahami oleh semuanya. Sebentar ya. Sekali lagi terima kasih ya teman-teman yang sudah hadir walaupun kita kuliahnya jadi online lagi. Dulu pernah kuliah, dulu mau udah langsung masuk offline ya waktu dari awal masuk ya. Iya, Oke. Bu. Iya. Iya, Bu. Oke, jadi kalau gitu eh saya cukupkan dulu ya kuliahnya hari ini. Absennya jangan lupa sekali lagi di apa namanya diisi di portal Siat masing-masing. Silakan kalau misalnya ada pertanyaan yang belum tersampaikan boleh nanti hubungi saya. Ya, ke koordinatornya juga boleh kalau memberi pertanyaan. Ya, baik kalau gitu saya tutup ya kuliahnya hari ini. Terima kasih sekali lagi. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Waalaikumsalam. banyak, Ibu. Terima kasih, Ibu. Ibu. Wabarakatuh. Hmm.